Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1901. Hasan sedikit bingung saat makan ini. Melihat Stephen yang sedang mendentingkan gelas dan minum, dia selalu merasa bahwa dia sedang bermimpi, jadi dia berlari ke kamar mandi beberapa kali, lalu melihat dirinya di cermin dan mengangkat tangannya untuk mencubit wajahnya. Rasa sakit membuatnya sadar bahwa dia tidak sedang bermimpi, tetapi ketika dia melihat Stephen lagi, dia merasa bahwa dia sedang bermimpi lagi. Seperti apa ini? Ini seperti ketika Anda sakit, Anda pergi ke rumah sakit dan memberitahu dokter tentang gejala Anda, dan dokter mengatakan tidak apa-apa, Anda bisa kembali dan minum obat, tetapi ketika Anda pulang dan memeriksa Baidu, itu sama saja. Kanker. Kakak ketiga, menerima batu giok di tangan Li Xin hanyalah langkah pertama, dan akan ada langkah kedua segera, kamu harus bekerja sama dengan kami, kata Stephen. Tidak masalah, katakan saja padaku apa yang harus dilakukan. Hasan mengangguk berulang kali. Stephen melirik Dong Jian, dan Dong Jian berkata kepada Hasan, selanjutnya, skandal akan pecah di beberapa perusahaan perhiasan terkemuka, seperti Zhou Qifu, dan skandal pencucian uang akan segera pecah. Begitu skandal itu pecah, saatnya bagi Anda untuk maju. Bagaimana Anda tahu bahwa skandal pencucian uang Zhou Qifu akan pecah? Hasan Hou bertanya setelah minum anggur. Kami mengatakan dia akan menyebabkan skandal, dan dia pasti akan menyebabkan skandal, kata Dong Jian. Aku mengerti. Hasan tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan suara rendah, kamu yang menggali skandal itu, bukan? Petik 2. Oh. Hasan mengangguk, lalu ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, "Yah, ada yang ingin aku katakan dan aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak." Katakan saja apa yang harus kamu katakan, hanya ada. Kita bertiga di sini, tidak ada orang luar, kata Stephen. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, saya telah berkecimpung di industri perhiasan selama beberapa dekade, dan saya tahu beberapa cerita di dalam industri perhiasan. Perusahaan perhiasan seperti Zhou Qifu dikatakan sebagai perusahaan perhiasan. Faktanya, semua orang tahu itu dia adalah perusahaan perhiasan sejak lama ini adalah pencucian uang, tetapi alasan utama mengapa perusahaan ini dapat beroperasi begitu lama adalah karena mereka melayani orang kaya dan berkuasa, dan mereka membantu orang-orang berkuasa ini mencuci uang dengan imbalan suaka mereka skandal pencucian uang, tetapi pada akhirnya mereka ditekan karena terlalu banyak hal curang di akun mereka. Jika Anda memulai dengan skandal kali ini, saya pikir itu mungkin sama seperti sebelumnya, dan Anda bahkan akan menyinggung orang-orang terkemuka di belakang perusahaan perhiasan seperti Zhou Qifu. Hasan berkata dengan serius. Setelah mengatakan ini, dia dengan hati-hati mengamati ekspresi Stephen dan Dong Jian, dan menemukan bahwa ekspresi mereka sangat tenang. Mengapa demikian? Mungkinkah mereka juga tahu apa yang mereka katakan? Zhou Qifu memiliki banyak klien, dan memang ada beberapa tokoh besar di antara mereka. Namun, tokoh besar ini tidak terhubung dengan Zhou Qifu secara langsung, tetapi melalui seorang pria bernama Wu Baofa. Wu Baofa ini berasal dari ibu kota kekaisaran. Dia tidak memiliki posisi resmi. Apakah Anda tahu mengapa Anda dapat menghubungkan Zhou Qifu dan pejabat tinggi? Tanya Dong Jian. Kenapa? Hasan bertanya dengan curiga. Karena ada orang yang berdiri di belakang Wu Baofa, orang ini disebut Zhao Yin, dan Zhao Yin dipukuli oleh patriark beberapa waktu lalu, dan sekarang dia harus memutar ketika dia melihat patriark. Jadi, apa menurutmu orang-orang yang disebut kuat itu, akankah patriark takut pada mereka? Dong Jian bertanya sambil tersenyum. Jadi begitu. Hasan tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata dengan canggung, sepertinya pengetahuanku terlalu dangkal,
aku akan menghukum diriku sendiri untuk minum, dan aku akan menghukum diriku sendiri untuk minum. He-san mengambil gelas anggur dan menuangkan anggur ke dalam gelas. Keringkan. Akan ada banyak skandal. Skandal ini adalah masalah eksternal Zhou Qifu. Pada saat yang sama, memegang giok hijau kaisar untuk waktu yang lama tidak dapat diuangkan, yang akan menyebabkan ketegangan dalam rantai modal Zhou Qifu. Ini adalah masalah internal di bawah masalah internal dan eksternal. Bos Zhou Qifu akan segera menjadi orang lain, kata Dong Jian sambil tersenyum. Kamu menjadi siapa? He-san bertanya dengan rasa ingin tahu. Dong Jian melirik Stephen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. He-san tiba-tiba menyadari, jadi dia mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Ayo, izinkan saya memberi selamat kepada Anda terlebih dahulu, Raja Suci." Stephen tersenyum dan berkata dengan sopan, "Semuanya bukan kesimpulan sebelumnya, Anda harus bekerja keras bersama." Ya. Minuman itu tidak hilang sampai setelah jam 10 malam. Meskipun He-san mabuk, dia masih merasa belum selesai, berharap bisa terus mengobrol dengan Stephen. Namun, Stephen memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan tidak ada cara untuk terus minum bersamanya, jadi kedua belah pihak harus pergi secara terpisah. Keesokan harinya, Stephen akhirnya pergi ke klan naga dan menunjukkan wajahnya di klan naga, tetapi Stephen menghilang segera setelah menunjukkan wajahnya, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Klan naga, dalam arsip. Ini adalah tempat di mana klan naga menyimpan rahasia utamanya. Awalnya, bahkan Stephen harus diizinkan untuk masuk ke sini, tetapi sekarang, Stephen, yang telah menjadi kepala klan naga, dapat dengan mudah masuk ke sini. Bab 1902. Stephen tidak datang ke sini untuk mendapatkan keberanian, dia datang ke sini hanya untuk mencari peta. Itu adalah peta kertas dari Exiled Lands. Karena fungsi khusus tanah pengasingan, lokasinya selalu dijaga kerahasiaannya. Terakhir kali Stephen meminta peta kepada Chen Hongyu, tetapi Chen Hongyu menolak. Kali ini Stephen hanya bisa melihatnya sendiri. Peta itu sangat tua, ditekan oleh pelat kaca transparan. Tangan tidak bisa menyentuh peta secara langsung, dan pejabat itu juga melarang keras siapapun mengambil gambar peta. Menurut pernyataan resmi, para tahanan di tanah pengasingan adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Begitu lokasinya dibocorkan dan dirusak oleh organisasi jahat, maka seluruh tanah kerajaan naga akan mengalami masalah tanpa akhir, jadi pejabat hanya mengizinkan satu peta tanah pengasingan di dunia ini, dan tidak ada versi elektronik yang diizinkan. Jadi di sini, Stephen melihat peta dan bergumam pada dirinya sendiri. Tempat pengasingan ini terletak di area inti Lobnur. Area itu disebut segitiga setan. Itu memiliki area yang sangat luas. Saya tidak tahu kenapa. Itu diselimuti lapisan kabut, jadi bahkan satelit tidak dapat mengambil gambar yang jelas dari area itu, dan medan magnet di tempat itu kacau, dan kompas serta peralatan elektronik tidak dapat digunakan di dalamnya. Jika Anda memasuki area itu dengan gegabah, dianggap sebagai penjelajah yang paling kuat belum tentu dapat keluar hidup-hidup. Maka para pejabat membangun apa yang dikenal sebagai penjara paling mengerikan di dunia di sana, dan menyebut penjara itu sebagai tempat pengasingan. Stephen berusaha keras untuk menuliskan petanya, tetapi petanya terlalu rumit, kecuali dia memiliki ingatan fotografis, jika tidak mungkin untuk menuliskan petanya secara lengkap. Setelah menghafalnya sebentar, Stephen menyerah, lalu keluar dari ruang file dengan 2 daftar. Ada 2 orang yang tercatat di 2 daftar ini, satu bernama Zhang San dan satu lagi bernama Li Si. Kedua orang ini, Zhang San adalah pilotnya, dan Li Si adalah pemandunya. Tugas utama pilot adalah mengarahkan pesawat ke lokasi tertentu di Lobnur, kemudian pemandu akan membawa tim ke tanah pengasingan. Kedua orang ini tidak dapat memiliki persimpangan dalam waktu normal, dan mereka tidak dapat mencoba untuk menghubungi satu sama lain. Begitu mereka ditemukan, mereka akan ditangkap karena kebocoran rapat.
Ini dapat memastikan bahwa lokasi Exiled Lens cukup dirahasiakan. Stephen menyerahkan daftar keduanya kepada Wang Yuyi, dan meminta Wang Yuyi untuk mengatur rencana perjalanan untuknya. Menjelang sore, Wang Yuyi sudah membuat semua pengaturan. Di malam hari, Stephen terbang keluar dari ibu kota kekaisaran dengan pesawat khusus, terbang ke barat Longguo, dan untuk sementara menghilang dari pandangan publik. Namun, meskipun Stephen menghilang, semua jenis berita tentang dia tidak hanya tidak hilang, tetapi juga meningkat. Berita ini hampir semuanya negatif. Misalnya, Stephen menindas orang lain dan membuat keluarga Li punah. Contoh lain adalah Stephen mengatur jus buah untuk masuk ke Longguo karena dia ingin memonopoli bisnis jus buah dalam negeri, tetapi karena dia tidak punya hubungan dengan pohon kehidupan sudah disepakati, itu sebabnya pohon kehidupan telah diblokir. Berita negatif ini muncul di internet satu demi satu, seolah diatur dan direncanakan untuk mencoreng Stephen dengan berbagai cara. Media-media besar rupanya juga mendapat perintah untuk menyulut berita-berita negatif tersebut. Meski upaya mereka tidak kuat, justru karena upaya yang rendah itulah, berita-berita negatif ini memiliki semacam suasana yang lembab dan hening. Tren yang mengakar di benak masyarakat. Pikiran tanpa banyak yang menyadarinya. Kota Anzai. Xiaoling, yang pulang pada akhir pekan, berteriak. Ayah, apakah orang itu benar-benar Stephen? Apakah kamu yakin tidak membohongiku? Kata Xiaoling bersemangat, meraih tangan Xiao Qinglong. Ayahmu dan aku adalah orang yang sangat membosankan. Aku berkata bahwa aku pergi ke Kaisar kali ini untuk menemukan Stephen, dan kamu masih tidak percaya padaku. Kata Xiao Qinglong dengan marah. Ah, kalau begitu aku benar-benar memblokir idolaku. Tidak, aku harus mengeluarkannya. Xiaoling mengangkat teleponnya sambil berbicara, dan mengeluarkan Stephen dari daftar hitam, lalu mengirim pesan ke Stephen. Idol, aku salah, kata Xiaoling. Akibatnya, setelah kata-kata dikirim, tanda seru ditambahkan setelah kata-kata tersebut. Ah, dia menghapusku, ah, teriak Xiaoling lagi. Hei, lalu tambahkan dengan cepat. Demi aku, dia harus menambahkanmu. Kata Xiao Qinglong. Ya, saya akan menambahkannya sekarang. Kata Xiaoling, mengirim pesan verifikasi ke Stephen. Idol, maafkan aku tidak bermaksud memblokirmu, aku hanya mengira kamu pembohong, aku salah, aku benar-benar salah, tolong maafkan ayahku. Gelisah, Xiaoling salah mengetik kata bar, dan Xiao Qinglong di samping melihatnya dan berkata dengan marah, maafkan saja kamu, apa yang kamu lakukan? Ah, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa Stephen akan menambahkan aku di WeChat, aku tidak menyalahkanmu, ini semua salahmu. Xiaoling berkata dengan marah. Melihat putri kesayangannya, Xiao Qinglong tidak bisa mengungkapkan kemarahannya, jadi dia hanya bisa diam. Kenapa dia tidak menambahkanku? Xiaoling bertanya dengan curiga. Mungkin aku sibuk, jangan khawatir, tunggu sebentar, kata Xiao Qinglong. Oke. Xiaoling mengangguk. Setelah menunggu beberapa jam, Stephen masih belum menambahkannya. Mata Xiaoling tiba-tiba memerah, dia menarik Xiao Qinglong dan berkata, ayah, dia pasti marah padaku, kalau tidak mungkin tidak menambahkanku selama beberapa jam. Itu hanya kesalahpahaman, dia menang. Titik. Tidak sepengetahuan gadis kecil sepertimu. Wajah Xiao Qinglong penuh keraguan. Pada saat yang sama, di Lopnur, Stephen mengikuti pemandu Lisi dan berjalan jauh ke dalam Lopnur. Stephen mengangkat teleponnya dan melihat, saat itu jam 8:30 malam, dan teleponnya tidak berguna kecuali sebagai jam. Bab 1903. Benar-benar tidak ada sumber cahaya di kegelapan Lopnur, dan ada perbukitan dan gurun di mana-mana. Ada lapisan kabut di udara. Bahkan jika Anda menggunakan senter untuk menerangi masa lalu, itu hanya dapat menerangi area sekitar 1 atau 2 meter di depan Anda tidak masuk akal, jadi sebaiknya bawa kacamata night vision. Ada awan tebal di langit. Saat ini,
Stephen dan Lizzie telah memasuki segitiga setan. Hanya Lizzie yang tahu cara berjalan di bagian jalan ini, dan hanya Zhang San yang tahu cara berjalan di jalan sebelumnya. Hanya ketika keduanya bekerja sama dapatkah mereka dapat mengusir orang dikirim ke tanah pengasingan. Dulu, Lizzie sebenarnya cukup takut berjalan sejauh ini, karena dia hampir selalu membawa orang-orang jahat itu, meski ada penjaga di sepanjang jalan, siapa tahu penjahat itu tiba-tiba menjadi gila. Dia adalah seniman bela diri peringkat 5, jauh lebih baik daripada orang biasa, tetapi menghadapi penjahat itu hanyalah tamparan di wajahnya. Tapi kali ini berbeda, Lizzie penuh dengan keamanan, karena dia dikelilingi oleh orang terkuat di dunia, Stephen. Tidak semua orang bisa menjadikan Stephen sebagai pengawal. Lizzie menatap Stephen sambil memikirkannya. Raja Suci adalah Raja Suci. Tidak ada perangkat night vision di tempat seperti itu. Bagaimana dia bisa melihat jalan? Lizzie memiliki pertanyaan seperti itu di dalam hatinya. Hati-hati di depan, Stephen tiba-tiba berteriak. Lizzie dengan cepat melihat ke depan, dan menemukan ada parit yang dalam di depannya. Parit yang dalam itu sepertinya mengarah ke neraka, dan tidak berdasar dari atas ke bawah. Berbahaya. Lizzie menepuk dadanya dengan gugup, lalu melangkahi parit yang dalam. Berjalanlah dengan hati-hati, Stephen mengingatkan. Ya. Lizzie mengangguk berulang kali. Berapa lama kita harus pergi? Stephen bertanya. Ini akan memakan waktu sekitar 4 atau 5 jam. Lingkungan di sini akan berubah sedikit sesekali. Saya harus membedakan dengan hati-hati untuk menentukan jalan mana yang benar, jadi kita bisa berjalan sedikit lebih lambat. Lizzie menjelaskan jalan. Stephen mengangguk tanpa berkata apa-apa, tetapi alisnya berkerut. Lizzie adalah orang biasa, jadi dia tidak merasakan tempat ini, tetapi Stephen, sebagai orang yang dapat melihat energi gelap, telah menemukan keanehan tempat ini di pagi hari. Energi gelap di tempat ini tiba-tiba keras. Jika energi gelap di dunia luar terasa seperti air yang menetes, maka energi gelap di sini seperti air terjun Hukou yang mudah tersinggung di Sungai Kuning. Semua energi gelap melonjak karena kegembiraan. Stephen mencoba memahaminya, dan hasilnya temukan diri Anda sendiri sangat buruk dalam memahami energi gelap ini. Stephen saat ini bukan lagi Stephen yang baru saja bangun sebelumnya. Stephen bermeditasi hampir setiap hari, dan meditasi membuat persepsi energi gelapnya sangat kuat. Dalam keadaan normal, Stephen bahkan dapat merasakan hampir meskipun energi gelap berubah dalam satu area seluas lapangan sepak bola masih belum bisa diakses. Stephen merasa hanya masalah waktu saja. Sesampainya di sini, Stephen tidak akan bisa merasakan perubahan energi gelap di sebuah stadion. Jaraknya 3 meter dan dia hampir tidak bisa merasakan apa-apa. Fenomena aneh ini membuat Stephen sangat waspada. Di segitiga setan, selain memperhatikan kemungkinan retakan di bawah kaki dan cuaca yang aneh, apakah ada hal lain yang memerlukan perhatian khusus? Tanya Stephen. Tidak sama sekali. Cuaca ekstrim di sini adalah yang paling menakutkan dan paling mungkin menimbulkan ancaman bagi tubuh manusia. Tidak ada yang lain. Ngomong-ngomong, aku mendengar dari generasi pemandu yang lebih tua bahwa tempat ini selalu ada legenda yang beredar, kata Lizzie. Legenda apa? Stephen bertanya. Konon ada jenis kumbang emas yang mengerikan di bawah tanah di Lopnur. Jenis kumbang emas ini suka memakan otak manusia, dan muncul berkelompok dari celah-celah ini yang bisa dilihat di mana-mana. Begitu muncul, malah senjata tercanggih tidak bisa menghadapinya. Kumbang emas menimbulkan ancaman. Legenda ini keluar saat tanah pengasingan dibangun. Konon kumbang emas hanya muncul sekali. Tidak ada bukti video, hanya kesaksian saksi mata. Itu memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Guru saya, guru-guru saya, dan guru-guru saya belum pernah melihat kumbang emas, bahkan mayat kumbang emas. Jadi semua orang berpikir ini harus menjadi legenda palsu. Tujuannya adalah untuk menghentikan konspirasi orang memasuki tanah pengasingan, kata Lizzie.
Kumbang emas. Stephen sedikit terkejut, karena tidak ada pengantar kumbang emas dalam materi yang dia baca sebelum datang ke sini. Aku dengar itu mirip dengan kumbang kotoran, tapi belum pernah ada yang melihatnya, kata Lizzie. Oh. Stephen mengangguk, karena belum pernah ada yang melihatnya sebelumnya, seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. Keduanya terus berjalan maju, ada banyak retakan di tanah, ada yang sangat kecil, hanya selebar 1 atau 2 jari, dan ada yang sangat besar, sepanjang 1 atau 2 meter. Karena penghalang retakan ini, kecepatan Stephen dan Lizzie tidak dapat meningkat. Waktu tiba tengah malam dalam sekejap mata, dan Lizzie sudah sangat lelah. Ayo cari tempat untuk berkemah dulu dan istirahat sebentar, saran Lizzie. Oke, Stephen mengangguk, dan kemudian keduanya menemukan gundukan bawah angin dan duduk. Lizzie mengeluarkan tenda dan lampu portabel dari tasnya. Saat lampu dinyalakan, sekeliling keduanya menyala. Lizzie melepas perangkat night vision, melihat sekeliling dan berkata, tempat ini seperti neraka. Aku tidak tahu apa yang Tuhan pikirkan, tapi Dia menciptakan tempat yang begitu menyeramkan. Sangat kuat, dan penjara dapat didirikan di tempat seperti ini. Stephen tertawa. Situasi di penjara jauh lebih baik dari ini. Itu dianggap sebagai tempat paling nyaman di seluruh segitiga setan, tetapi tidak mungkin untuk masuk dan keluar dari tempat itu. Tidak ada peralatan komunikasi eksternal di dalamnya. Itu tidak mungkin mengirim pesan. Itu hanya bisa mengandalkan tenaga, dan orang normal mungkin akan menjadi gila dalam waktu sebulan setelah masuk, dan bahkan pejabat yang masuk kerja, banyak yang akan mengalami penyakit mental setelah mereka keluar, kata Lizzie. Kai Hui telah tinggal di dalam selama beberapa dekade, mengapa dia bertingkah seperti orang normal? Tanya Stephen. Bisakah Kai Hui sama dengan orang biasa? Dia adalah bakat yang jarang terlihat dalam 100 tahun oleh klan naga. Kudengar banyak orang di tanah pengasingan menghormatinya, dan hobi hariannya adalah membaca buku dan mendengarkan lagu. Dia tinggal di tanah pengasingan. Itu telah menjadi surga, kata Lizzie sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Lizzie, Stephen memikirkan Kai Hui yang sudah mati. Jika tidak dilihat dari sudut pandang, Kai Hui memang orang yang sangat luar biasa. Siapa orang yang bertanggung jawab atas tanah pengasingan sekarang? Tanya Stephen. Nama pria itu mudah diingat. Namanya Qin Shou, yang kurus, kata Lizzie. Bab 1904. Qin Shou. Stephen tertegun sejenak, dan bertanya, apakah ada orang lain dengan nama seperti itu? Siapa yang tahu apa yang orang tuanya pikirkan? Dengan nama seperti itu, kamu tidak akan diganggu saat belajar. Tapi sepertinya tidak bagus sekarang, dikirim ke sini, kata Lizzie. Mengapa dia dikirim ke sini? Stephen bertanya. Tetapi semua yang dikirim ke sini pada dasarnya dikalahkan dalam perjuangan partai. Mereka tidak memiliki kejahatan yang dapat dihukum, dan tidak mudah untuk mengusir mereka, jadi mereka dikirim ke sini. Saya mendengar orang-orang berkata, Qin Shou dulu milik kepada Tuan Sun, tentu saja, saya juga mendengarnya, kata Lizzie. Itu orangnya Sun Haiseng. Stephen tiba-tiba menyadari, tidak heran pria ini dikirim untuk mengabdi di tanah pengasingan. Tetapi orang-orang yang datang ke sini dapat memastikan satu hal, yaitu yayasannya sangat bersih, jika tidak mereka akan dikirim ke Departemen Pengawasan, kata Lizzie. Itu masuk akal. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Dalam kegelapan, mereka berdua mengobrol dengan cahaya, tetapi mereka tidak merasakan betapa menakutkannya segitiga iblis yang dingin dan gelap ini. Pada saat ini, Stephen sedikit mengernyit. Dia tidak berbicara, tetapi berbaring di tanah. Gerakan tiba-tiba Stephen membuat Lizzie melompat, dan dia bertanya, ada apa, ketua? Hush. Stephen membuat gerakan diam. Lizzie cepat-cepat tutup mulut. Telinga Stephen ditekan dengan kuat ke tanah. Sasa-sasa. Suara gemerisik datang dari tanah, seolah-olah seseorang sedang mengocok nasi dengan saringan.
Ada sesuatu di bawah tanah yang datang ke arah kita, kata Stephen. Apakah ada sesuatu? Sutradara, jangan membuatku takut. Aku telah menjadi pemandu selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat apapun keluar dari tanah. Lizzie berkata dengan semangat. Semakin dekat dan semakin cepat, kata Stephen. Lizzie dengan cepat bersembunyi di samping Stephen, memegang alat penglihatan malam di tangannya. Angin bertiup, meniupkan kabut tipis di udara. Sebuah celah tidak jauh. Serangga emas seukuran ibu jari muncul dari celah. Saat berikutnya, sejumlah besar serangga emas menyembur keluar dari celah seperti air pasang. Ini belum berakhir, di retakan lain di sekitarnya, serangga emas dalam jumlah besar yang sama juga menyembur keluar seperti air pasang. Kumbang emas. Meskipun Lizzie belum pernah melihat serangga seperti ini, dia berteriak kegirangan setelah melihat warna dan bentuk serangga tersebut. Yah, keberuntungan kita pasti terlalu bagus. Stephen berkata sambil tersenyum. Kumbang emas ini, yang sudah 100 tahun tidak muncul, tiba-tiba muncul malam ini, bukankah ini keberuntungan? Tunggu aku, kata Stephen, dan bergegas menuju kawanan kumbang emas yang paling dekat dengannya. Direktur, jangan pergi, teriak Lizzie bersemangat. Stephen mengabaikan Lizzie, dan langsung berlari ke depan kawanan serangga, lalu mengulurkan tangan dan meraih seekor kumbang emas di tangannya. Untuk Stephen, tidak peduli seberapa kuat legenda kumbang emas, itu masih jarang melihat hal ini dalam 100 tahun, dan sulit untuk merusaknya dengan senjata biasa. Jika Anda mengambilnya kembali dan mempelajarinya, Anda mungkin dapat meneliti sesuatu. Ini adalah sampel biologis yang sangat langka, mutlak harus dibawa kembali. Kumbang emas ditangkap di tangan Stephen, dan langsung menggigit tangan Stephen. Dengan pemikiran di benak Stephen, tangannya sekeras besi. Namun, pada saat berikutnya, adegan yang membuat Stephen ngeri terjadi. Mulut kumbang emas dengan mudah menggigit kulit di tangan Stephen, lalu menggali di bawah kulit, langsung ke kulit Stephen. Persetan denganku. Meskipun Stephen mendapat informasi lengkap, dia terkejut ketika melihat pemandangan ini. Bab 1905. Kumbang emas berada di bawah kulit Stephen dan mendorong kulit Stephen ke dalam tas. Stephen dapat melihat tas itu merayap di sepanjang punggung tangannya ke lengannya dengan mata telanjang, seolah-olah itu akan merangkak sampai ke tangannya. Bahu. Kaki Stephen bergerak serempak, dan sambil menjaga jarak dari kawanan kumbang emas, dia merentangkan tangannya ke pinggangnya dan mengeluarkan pisau, menusukkan pisau itu langsung ke kumbang emas. Dia ingin menusuk kumbang emas sampai mati dengan pisau ini, tetapi ketika dia menusuk kumbang emas itu, terdengar suara dentang. Kumbang emas tidak mati, dan terus merangkak maju. Ini cukup membuat Stephen ketakutan. Meskipun pisau di tangannya bukan senjata magis, sangat mudah untuk memotong besi seperti lumpur. Ditambah dengan kekuatannya, bahkan armor tank pun bisa menembusnya. Kumbang emas tidak bisa tertusuk seberapa keras cangkang kumbang emas. Melihat kumbang emas telah naik ke posisi bisepnya, Stephen langsung memasukkan belati ke depan kumbang emas, lalu menyentakkannya dengan keras. Kumbang emas diangkat langsung dan terbang keluar dari tangan Stephen. Terlepas dari luka di tangannya, Stephen berbalik dan bergegas ke sisi Lizzie, mengangkat Lizzie dan bergegas menjauh. Kawanan kumbang emas terus mengejar Stephen, namun kecepatan kumbang emas ini tidak bisa dikatakan cepat, dan Stephen dengan cepat menarik jarak. Direktur, lari cepat, jangan biarkan orang-orang itu mengejar kita. Lizzie berteriak dengan bersemangat saat melihat serangga berkerumun di belakangnya, dibawa oleh Stephen. Kemana kita harus pergi? Stephen bertanya sambil berlari. Kemana harus pergi? Lizzie dihentikan oleh pertanyaan Stephen. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa lingkungan sekitarnya sangat aneh. Hanya dalam waktu singkat, Stephen membawanya ke area yang sama sekali tidak dikenalnya. Kembali ke tempat tadi, atau kita akan tersesat. Lizzie berteriak dengan semangat. Stephen berhenti, menunjuk ke kerumunan serangga di kejauhan dan berkata,
apakah menurutmu kita bisa kembali? Apa-apaan? Apakah kamu masih mengejar? Stephen melihat serangga terus mengejarnya, mengerutkan kening dan mengutuk, lalu berlari ke satu arah. Sejauh yang dia ketahui, kinerja kumbang emas tadi telah mengejutkannya, dan dia tidak lagi ingin menangkap kembali kumbang emas untuk penelitian, dia hanya berharap untuk menjauh dari hal-hal ini. Kecepatan Stephen sangat cepat, meskipun ada berbagai celah tanah untuk menghentikannya, kecepatannya masih jauh lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Tapi dalam pandangan Lizzie, ini sama sekali tidak berguna, karena mereka tersesat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, lebih dari jam 1 dini hari. Stephen melepaskan Lizzie. Melihat sekeliling, keduanya tidak bisa lagi melihat bayangan kumbang emas. Beristirahatlah, mereka mungkin tidak akan bisa mengejar ketinggalan, kata Stephen. Di mana kita? Lizzie melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga. Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Stephen bertanya balik. Direktur, kita dikutuk. Kumbang emas tidak hanya mengejar kita, tapi kita juga tersesat. Kita benar-benar dikutuk, kata Lizzie bersemangat. Jangan terlalu memikirkannya, mari kita bicarakan setelah fajar, pemandangannya akan jauh lebih baik saat fajar, dan aku sudah melihat petanya, cakupan segitiga setan hanya setengah dari ukuran Provinsi Jinmin, teruslah berjalan dalam garis lurus di sepanjang satu tempat, dan berlari dengan kecepatan penuh jika kita bisa melewati segitiga setan dalam waktu seminggu, selama kita keluar. Kita bisa diselamatkan, kata Stephen. Tetap di segitiga iblis selama seminggu. Bukankah itu jalan buntu? Lizzie berkata dengan putus asa. Denganku di sini, kamu tidak akan mati. Duduk dan istirahat dulu, pulihkan kekuatanmu, dan minum kapsul nutrisi, kata Stephen. Oke. Lizzie duduk tak berdaya di tanah, lalu mengeluarkan 2 kapsul dari tasnya, melemparkan satu ke Stephen, dan menelan yang lain sendiri. Stephen menelan kapsul itu. Kapsul ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori hariannya, sehingga ia tidak kelaparan, dan pada saat yang sama kapsul juga dapat menyediakan air yang cukup. Ini dapat dianggap sebagai salah satu penemuan terbesar di zaman ini. Mengapa ini sangat aneh? Selama lebih dari 100 tahun, tidak ada yang benar-benar melihat kumbang emas. Kami bertemu denganmu pertama kali kamu datang ke sini. Apakah hidung kumbang emas ini sangat sensitif? Tahukah kamu bahwa kamu ada di sini? Bangsawan orang. Lizzie mengeluh tak berdaya. Mendengar kata-kata Lizzie, pikiran Stephen berkelebat. Kumbang emas ini tidak muncul selama lebih dari 100 tahun, dan sekarang dia muncul pertama kali ketika dia datang ke segitiga setan. Kemungkinan besar ini bukan kebetulan. Tetapi jika tidak secara kebetulan, mengapa mereka muncul? Menurut pemahaman Stephen, kemungkinan besar akan ada barang-barang Protoss yang tertinggal di tanah pengasingan ini, karena Kai Hui pernah menemukan kompas besar dari Protoss di sini. Karena itu, kemungkinan besar kumbang emas itu berasal dari keluarga Protoss. Jika kumbang emas benar-benar berasal dari keluarga Protoss, maka alasan kemunculannya saat ini tidak sulit ditebak. Apakah itu terkait dengan kerangka di tubuhku? Protoss dan para Titan adalah musuh bebuyutan, dan kerangka di tubuhku adalah milik para Titan, jadi ketika aku muncul di sini, kumbang emas ini merasakan keberadaan kerangka itu, jadi mereka melakukannya. Mereka muncul satu demi satu. Stephen membuat kesimpulannya sendiri di benaknya, dan kemudian Stephen berteriak dengan pikirannya, bodoh, kurasa tebakanku benar. Si idiot itu diam dan tidak menjawab. Bab 1906. Ini sangat mengejutkan Stephen. Si idiot selalu menjawab pertanyaannya ketika dia menghadapi pertanyaan tentang Protoss dan Titans. Bahkan jika dia tidak tahu jawabannya, dia akan mengatakan dia tidak tahu. Mengapa tidak ada jawaban? Mungkinkah itu kecelakaan? Seharusnya juga tidak. Bukankah dia produk berteknologi tinggi? Bagaimana bisa begitu mudah rusak? Stephen mencoba menelepon si idiot beberapa kali,
tetapi si idiot tidak pernah memberikan tanggapan apapun, dan akhirnya Stephen tidak punya pilihan selain menyerah. "Tidurlah di sini dan pergilah setelah subuh," kata Stephen kepada Lizzie. "Itu satu-satunya cara untuk pergi, tapi tenda kami hilang, jadi kami hanya bisa menggunakan penghangat tubuh." Lizzie mengeluarkan beberapa benda seperti stiker dari tasnya sambil berbicara. "Kamu mempostingnya, aku tidak membutuhkannya." Stephen menggelengkan kepalanya. Meskipun sangat dingin di sini, itu bukan apa-apa baginya. Lagi pula, dia telah mengalami mata air es yang sangat dingin. Lizzie tidak memaksanya, karena dia tahu bahwa tubuh Stephen telah melampaui tubuh orang biasa, dan hal ini tidak banyak berpengaruh padanya. Lizzie meletakkan tiang di tangan dan lehernya, dan segera, semburan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Penghangat tubuh semacam ini adalah penghangat bayi versi high-end. Anda hanya perlu menempelkan beberapa potong di bagian-bagian penting, bahkan jika Anda tidak akan merasa kedinginan saat pergi ke Antartika dengan telanjang. Ini juga merupakan produk berteknologi tinggi yang dikembangkan oleh Departemen Litbang Naga. Keduanya bersebelahan, bersandar pada gundukan. Angin dingin bertiup dari waktu ke waktu, tetapi tidak mempengaruhi Stephen dan Lizzie. Di malam yang dalam, Stephen, yang sedang tidur, tiba-tiba membuka matanya. Suara gemerisik yang akrab datang dari jauh. "Brengsek, kamu tidak akan mengejarku." Stephen mengerutkan kening. Saat berikutnya, seekor kumbang emas keluar dari celah di kejauhan. Setelah itu, sejumlah besar kumbang emas menyembur keluar dari retakan di tempat lain di sekitarnya. Gelombang kumbang emas terbentuk lagi, bergegas menuju Stephen. Stephen membangunkan Lizzie. "Ada apa?" Lizzie bertanya dengan bingung. "Serangga datang lagi," kata Stephen. "Itu datang lagi." Lizzie menjadi energi dalam sekejap, dan dengan cepat melihat sekeliling. Dikelilingi oleh kumbang emas yang lebat, mereka datang ke arahnya. "Ah, ketua, lari," kata Lizzie bersemangat. "Lizzie, bantu aku," kata Stephen. "Apa lagi yang bisa saya bantu?" Lizzie bertanya dengan bingung. "Berdiri di sini, jangan bergerak," kata Stephen. "Apa?" Lizzie tertegun, "Berdiri di sini dan tidak bergerak. Apakah ini yang dikatakan orang? Jika saya berdiri di sini dan tidak bergerak, saya tidak akan dimakan serangga. Saya ingin mengklarifikasi sesuatu, jadi Anda harus berdiri diam, jangan khawatir, Anda akan baik-baik saja dengan saya," kata Stephen. "Sungguh, apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Lizzie bertanya. "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa," Stephen berkata dengan tegas. Lizzie hanya menghela nafas lega. Stephen melanjutkan, "Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan mengajukan jasa kelas 1 untukmu." "Aku tidak ingin mati, Direktur," Lizzie berkata dengan gugup. "Diam." Stephen membuat gerakan diam, lalu berlari ke samping. Lizzie berdiri di sana dan memandang Stephen dengan gugup. Dia sangat takut pada serangga itu, tetapi dia bahkan lebih takut pada Stephen, karena reputasi Stephen di klan naga terlalu besar, jadi dia akhirnya memilih untuk berdiri di tempatnya. Stephen berdiri sekitar 10 meter dari Lizzie. Kawanan serangga melonjak di depan mereka, benar-benar seperti banjir yang meluap dari bendungan, tanpa henti. Lizzie menutup matanya dengan gugup, sama sekali tidak berani melihat kumbang emas itu. Kumbang emas semakin dekat dan dekat dengan mereka berdua, dan Stephen juga memandangi kumbang emas dengan gugup. Segera, kawanan kumbang emas datang kurang dari 10 meter di depan mereka berdua. Setelah itu, kawanan kumbang emas merangkak menuju Stephen seolah tertarik oleh sesuatu. Melihat pemandangan ini, mata Stephen langsung berbinar. Beberapa detik kemudian, segerombolan kumbang emas sudah tiba di depan Stephen. Di sisi lain, di sisi Lizzie, tidak ada satupun serangga. "Benar saja, itu persis seperti yang kupikirkan," Stephen bergumam, dan bergegas ke sisi Lizzie dengan kecepatan tinggi, mengangkat Lizzie dan melarikan diri. Lizzie membuka matanya.
Setelah melihat dirinya dan Stephen utuh, Lizzie sangat bersemangat hingga hampir menangis. Hanya dalam waktu 1 menit, Lizzie merasa hidupnya seperti duduk di tanah. Seru seperti roller coaster. Bab 1907. Saat itu siang hari. Ketika sinar matahari melewati awan di atas segitiga setan dan jatuh ke tanah, hanya tersisa lapisan tipis. Kabut sudah agak reda sehingga jarak pandang sangat baik. Stephen membawa Lizzie dan melarikan diri ke tempat di mana tidak ada yang terjadi. Tentu saja, seluruh area segitiga setan sebenarnya bisa dikatakan sebagai tempat burung tidak buang air besar, karena sejak Stephen memasuki tempat ini, dia belum melihat jejak aktivitas biologis. Kecuali kumbang. Stephen berdiri di atas gundukan dan melihat sekeliling. Selain gurun gobi, itu masih gurun gobi, dan banyak bukit kecil terlihat di kejauhan. Perbukitan kecil ini menghalangi pandangan Stephen, membuat Stephen tidak bisa melihat lebih jauh. Stephen melompat turun dari gundukan kecil dan berjalan ke arah Lizzie. Yang pasti sekarang adalah kita benar-benar tersesat. Stephen berkata dengan serius. Bukankah ini omong kosong? Lizzie bergumam di dalam hatinya, dan berkata, kamu benar, ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita punya 2 pilihan. Pertama, terus ke satu arah, coba pergi dari sini dalam seminggu. Opsi kedua, saya mungkin ingat arah kita berlari tadi malam, saya dapat membawa Anda kembali untuk menemukannya, jika kita benar-benar dapat kembali ke titik awal kita tadi malam, atau titik awal terdekat, kita mungkin dapat melakukannya kembali ke jalur, tetapi kita mungkin menghadapi pengejaran dan intersepsi kumbang emas di sepanjang jalan, kata Stephen. Ini, Lizzie ragu-ragu, tidak peduli pilihan mana yang ada risiko tertentu, dan risikonya sangat mengerikan bagi orang seperti Lizzie. Sebenarnya saya lebih condong ke pilihan kedua, karena jika kita memilih yang pertama dan akhirnya keluar dari Devil's Triangle, maka kita masih harus masuk lagi, karena saya harus pergi ke Land of Exile, dan di sana tidak lebih dari itu. Tunggu sebentar dan lihat apakah kita dapat menghindari kumbang emas ini. Tetapi saya dapat yakin bahwa kita tidak dapat menghindari kumbang emas, dan kumbang emas akan mengejar kita, kata Stephen. Mengapa kumbang emas mengejar kita? Lizzie bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu tentang itu, bagaimanapun juga, kita harus menghadapi kumbang emas bagaimanapun caranya, jadi aku sarankan memilih yang kedua, kata Stephen. Direktur, kamu adalah pemimpinnya. Kamu memiliki keputusan akhir, kata Lizzie. Saat ini, kita berdua adalah saudara laki-laki dan perempuan, jadi kita tidak akan berbicara tentang memimpin atau tidak, tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Kamu seharusnya sudah melihat bahwa target utama kumbang emas itu adalah aku. Dia menang. Tidak lama sebelum mereka tiba di sini. Saya punya metode yang mungkin berhasil, kata Stephen. Metode apa? Lizzie bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu dia, itu dia. Stephen secara singkat menjelaskan rencananya. Direktur, apakah kamu yakin? Lizzie bertanya. Aku yakin. Stephen mengangguk dan berkata, dengan cara ini, keselamatanmu akan sangat meningkat, jadi kamu hanya bisa melakukan ini. Itulah satu-satunya cara. Lizzie mengangguk. Setelah keduanya selesai membicarakan rencana mereka menemukan sebuah gundukan dan duduk. Sekitar setengah jam kemudian, suara gemerisik terdengar lagi. Ini benar-benar hal yang tertinggal. Stephen mencibir dan berdiri dari gundukan itu. Tidak lama kemudian, kumbang emas merangkak keluar dari celah-celah tanah dan bergegas menuju Stephen. Ingat, tetap di sini dan tunggu aku, jangan bergerak. Setelah 2 jam, lepaskan suar setiap jam untuk memastikan aku dapat menemukanmu, kata Stephen. Ya, Lizzie mengangguk dengan serius. Stephen melirik kumbang emas yang hampir berada di kakinya, dan berkata dengan senyum main-main, kemari dan kejar aku, mari kita lihat apakah kamu bisa menyusulku. Setelah selesai berbicara, Stephen berlari ke satu arah. Seperti jalan santai keluar.
Semua kumbang emas menuju Stephen. Kali ini kecepatan Stephen tidak cepat, dia tidak menjauhkan diri dari kumbang emas, dia hanya menggantungkan kumbang emas tidak jauh atau dekat. Segerombolan kumbang emas maju ke tanah, dan terdengar suara gemerisik dari seluruh tanah, yang sangat menusuk. Setelah Stephen berlari sekitar 10 menit, dia menoleh ke belakang. Kali ini Stephen dengan jelas melihat ukuran kumbang emas itu. Melihat sekeliling, kumbang emas itu menutupi area yang kira-kira seukuran lapangan basket, dan jika agak jauh, kumbang emas itu tidak akan terlihat. Dengan kata lain, kumbang emas di segitiga setan harus menjadi satu-satunya yang ada di depannya. Kumbang emas ini tampaknya memiliki tempat di mana mereka dapat menemukan diri mereka sendiri, jadi kemanapun mereka lari, kumbang emas ini pada akhirnya akan muncul di depan mereka. Jika Anda pergi ke tanah pengasingan, saya tidak tahu apakah serangga ini akan mengikuti. Jika ya, itu akan menjadi masalah. Stephen terus berlari ke depan sambil berpikir. Stephen berlari dalam garis lurus sepanjang jalan, melintasi celah-celah di tanah, melintasi perbukitan dengan perbukitan, dan dia berada jauh dari Lizzie dalam waktu singkat. Setelah melakukan ini selama 2 jam, Stephen secara kasar memperkirakan bahwa dia seharusnya membuka jarak sekitar 30 km dari Lizzie. Bab 1908. Kecepatan batas kumbang emas ini sekitar 15. Jika saya mengemudi kembali dengan kecepatan penuh, saya dapat kembali ke sisi Lizzie dalam waktu sekitar 1 jam, dan 1 jam sudah cukup. Stephen berhenti sambil memikirkan langkah. Segerombolan kumbang emas mendengung ke arahnya, dan hendak mengelilinginya dalam sekejap. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Stephen tertawa aneh, dan bergegas ke arah asalnya. Kawanan kumbang emas dengan tegas berbalik dan mengejar Stephen. Namun, Stephen telah mengerahkan kecepatannya hingga ekstrim saat ini, dan kumbang emas ini tidak dapat mengejar sama sekali, jadi Stephen menghilang di belakang kumbang emas di sekejap mata di depan. Namun, kumbang emas sama sekali tidak terburu-buru, mereka bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan konstan, seperti tadi malam hingga hari ini. Di area ini, mereka tidak khawatir kehilangan jejak Stephen. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 1 jam kemudian, Stephen telah kembali ke sekitar area tempat dia berangkat sebelumnya. Sekitar 1 kilometer darinya, sebuah suar naik ke udara. Melihat suar sinyal, Stephen berakselerasi dan bergegas. Tidak lama kemudian, Stephen bertemu dengan Lizzie. Setelah berpisah selama lebih dari 3 jam, Lizzie terlihat sedikit kuyuh, yang sepertinya karena ketakutan. Melihat Stephen muncul, Lizzie menarik napas lega. "Direktur, kamu akhirnya ada di sini," kata Lizzie. "Belum terlambat, ayo pergi," kata Stephen, mengambil Lizzie, dan kemudian berlari ke arah perkiraan dalam ingatan. Pengejaran kumbang emas tadi malam menyebabkan Stephen dan Lizzie benar-benar menyimpang dari rute aslinya. Stephen bukanlah orang yang memiliki ingatan yang baik, jadi tentu saja dia tidak dapat mengingat rute yang dia hindari. Dia hanya dapat mengingat garis pertahanan, lalu pimpin Lizzie untuk bergerak ke arah itu. Stephen berlari dengan kecepatan penuh di sepanjang jalan, karena waktu sangat berharga baginya sekarang, dan dia harus menjaga jarak yang cukup jauh dari kawanan kumbang emas, untuk memaksimalkan waktu bagi mereka untuk menemukan diri mereka sendiri. Seiring waktu berlalu, Stephen berlari dari pagi hingga siang hari. "Berhenti!" Lizzie tiba-tiba berteriak. Stephen menghentikan langkahnya. Lizzie melompat dari tubuh Stephen, lalu berlari ke gundukan pasir terdekat dan melihat ke kejauhan. "Di sana, sepertinya tidak asing," kata Lizzie sambil menunjuk ke arah tenggara. "Apakah jauh?" Stephen bertanya. "Tidak jauh, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Pergilah dan lihatlah. Aku selalu merasa tempat itu terlihat familiar," kata Lizzie. "Kalau begitu ayo pergi," Stephen berkata, dan berjalan ke tenggara bersama Lizzie. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Lizzie berhenti, melihat sekeliling, dan kemudian berkata dengan ramah,
Direktur, benar, di sini, ini adalah titik yang diperlukan ke tanah pengasingan. Kamu yakin? Tanya Lin. Stephen. Aku yakin. Aku telah melewati tempat ini beberapa kali. Aku tidak salah mengingatnya. Jika kamu pergi dari tempat ini ke sisi lain, jika kamu pergi dengan kecepatan yang baru saja kamu tempuh, kamu mungkin akan tiba jam 8 jam di malam hari, kata Lisi. Sejauh itu, Stephen bertanya dengan heran. Kecepatannya barusan sekitar 30 km per jam, dan dia membutuhkan 8 jam untuk bergerak maju dengan kecepatan itu, yang berarti tanah pengasingan masih 250 km. Jauh darinya sekitar. Ya, Lisi mengangguk. Kalau begitu kamu tidak perlu pergi lebih lama ketika kamu datang ke sini. Stephen bertanya. Dulu kami jalan kaki sekitar 3 hari. Siapa yang melarang berkendara di tempat ini? Kami hanya bisa jalan kaki. Pada dasarnya, kami bisa jalan kaki ke tempat pengasingan dalam 3 hari. Tahanan. Beritahu mereka bahwa perlu setidaknya 3 hari untuk keluar dari segitiga iblis, sehingga banyak orang akan berkecil hati untuk melarikan diri dari penjara, kata Lisi. Dikatakan bahwa cuaca ekstrim di sini sangat buruk, tetapi apa yang kita temui dari tadi malam hingga hari ini sepertinya bukan apa-apa. Kata Stephen, itu karena kita belum dekat dengan area inti. Yang paling menakutkan dari Exiled Lands adalah area dengan radius 20 km di sekitar Exiled Lands. Area itu sering berangin, hujan dan bersalju tanpa peringatan, sangat mengerikan. Kata Lisi. Hanya berangin, hujan, dan bersalju. Sepertinya bukan masalah besar bagi orang-orang di tanah pengasingan. Stephen berkata dengan cemberut. Itu bukan angin dan hujan biasa. Pernahkah kamu melihat jenis angin bertiup ke berbagai arah di suatu daerah? Lisi bertanya. Bertiup ke beberapa arah berbeda di satu area. Stephen kesulitan memahami kata-kata Lisi. Kami berdiri di sini. Angin datang dari depan, yaitu depan, dan samping adalah samping, tetapi tempat itu mengerikan. Anda berdiri di satu tempat, Anda mungkin merasakan angin bertiup dari depan. Dan angin bertiup dari samping pada saat yang sama, dan kecepatan angin ini cukup kuat untuk merobek tubuh seseorang menjadi beberapa bagian di udara. Saya secara pribadi telah melihat seseorang terkoyak oleh angin, dan orang itu masih seorang martial king tingkat pembangkit tenaga listrik, tidak ada ruang untuk perlawanan, tercabik-cabik menjadi beberapa bagian, kata Lisi dengan rasa takut yang tersisa. Bab 1909. Stephen juga berpengetahuan luas, dan dia telah melihat banyak hal yang sulit dipahami orang biasa di medan perang di luar wilayah. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa orang dapat hancur berkeping-keping dengan angin seperti di tanah pengasingan. Di mana hujan dan salju? Stephen bertanya. Hujan dan salju juga mengerikan. Hujan di sini sangat dingin. Kamu tidak bisa merasakan hujan kecuali kamu menyentuhnya. Begitu kamu menyentuhnya, kamu bisa merasakan dingin yang menusuk tulang. Aku mendengar bahwa seseorang melarikan diri dari penjara sebelumnya. Dia baru saja meninggalkan penjara. Saat hujan berhenti, orang hanya menemukan mayat yang benar-benar beku, yang hancur dengan sentuhan ringan, kata Lisi. Hujan dingin. Murid Stephen sedikit menyusut. Bukankah ini musim semi-es yang sangat dingin? Dalam cuaca ekstrim di sekitar tanah pengasingan, salju adalah yang paling menakutkan. Ketika kepingan salju yang berterbangan jatuh di tubuh Anda, itu akan langsung melelehkan kulit dan otot Anda, seperti asam sulfat yang kuat. Selama Anda berani berdiri tanpa pelindung peralatan di salju, beberapa menit salju sudah cukup untuk mengubahmu menjadi genangan darah, kata Lisi. Sangat menakutkan, bagaimana kita bisa memasuki tanah pengasingan dengan aman? Stephen bertanya. Ada jalan menuju tanah pengasingan dari dunia luar yang benar-benar aman. Jalan ini seperti penghalang. Hujan, salju, dan angin tidak dapat memengaruhi jalan ini. Peran terbesar saya sebenarnya adalah membimbing orang. Ambil jalan ini. Lisi menjelaskan.
Jadi begitu, ayo pergi sekarang, desak Stephen. Ya, Lizzie mengangguk, lalu membuka tangannya dan berkata kepada Stephen, Direktur, bawa aku bersamamu, jadi kamu bisa cepat. Kamu terbiasa digendong olehku. Stephen tersenyum, menggendong Lizzie. Pergi ke sana. Lizzie menunjuk ke satu arah dan berkata. Stephen tidak ragu, dan dengan cepat bergerak ke arah itu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak ada lagi kumbang yang muncul. Stephen dan Lizzie melakukan perjalanan dengan lancar, terus maju menuju pedalaman segitiga setan. Waktu telah tiba pukul 3 sore. Gemuruh. Tiba-tiba ada guntur teredam di langit. Stephen berhenti dan melihat ke arah langit. Awan kuning muda muncul di langit. Ini adalah pertama kalinya Stephen melihat awan semacam ini, jadi dia sedikit terkejut. Ini akan turun salju, kata Lizzie bersemangat. Bersalju. Stephen tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, haruskah kita bersembunyi? Jangan khawatir, kita aman di sini, salju tidak akan menimpa kita, kita bisa melihat salju sambil berjalan. Kata Lizzie, kalau begitu ayo pergi. Stephen tidak tinggal lama, dan terus berlari ke depan dengan Lizzie di pundaknya. Tidak lama kemudian, kepingan salju benar-benar jatuh di langit, dan kepingan salju menjadi semakin besar, dan akhirnya berubah menjadi badai salju, seperti salju yang turun malam itu ketika Yuan Hua menelepon Qiuya di bilik telepon. Stephen melihat sekeliling dengan heran, salju turun dari langit, dan di atas kepalanya, secara otomatis terpisah kedua sisi. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi salju, tetapi Stephen jelas tidak melihat apapun, dan tidak menyentuh apapun. Rasa ingin tahu yang kuat membuat Stephen berhenti. Dia menurunkan Lizzie dan berjalan ke garis salju. Di sini, salju dan pasir dipisahkan dengan jelas, dan tidak ada kepingan salju yang melintasi garis salju. Stephen mengulurkan tangannya dan menekankan jarinya ke arah Sue. Tidak, ketua, teriak Lizzie bersemangat. Namun, teriakannya tidak masuk akal, Stephen masih menekan jarinya pada kepingan salju. Begitu dia menyentuh kepingan salju, Stephen merasa sedikit kedinginan. Namun, setelah beberapa saat kesejukan, sensasi terbakar segera datang. Stephen tiba-tiba menarik tangannya, melihat posisi jarinya yang menyentuh kepingan salju. Di sana sudah merah, dan masih ada sedikit asap putih yang keluar. Rasa sakit yang luar biasa membuat Stephen mengerutkan kening tanpa sadar. Kepingan salju ini memang sangat korosif, bahkan jika ia menggunakan benda yang kaku, tidak ada cara untuk menghentikan korosi kepingan salju tersebut. Stephen dengan cepat menyeka jari-jarinya di pasir, benar-benar menyeka salju di atasnya, sampai sekarang dia masih merasakan sakit yang samar. Bab 1910. Namun, jari-jari Stephen tidak memiliki kulit yang membusuk seperti yang dikatakan Lizzie. Dari sudut pandang ini, korosi kepingan salju juga sangat manusiawi. Direktur, rasa ingin tahumu terlalu kuat, kata Lizzie tanpa daya. Ini pertama kalinya aku menemukan benda ini. Kurasa tidak dibenarkan jika aku tidak menyentuhnya. Ayo pergi, kata Stephen, mengambil Lizzie, dan terus berjalan ke depan. Sisa perjalanan relatif tenang, salju berhenti lebih dari 1 jam, dan kemudian angin bertiup lebih dari 1 jam. Stephen masih mengulurkan tangannya ke angin untuk merasakannya seperti sebelumnya, tetapi begitu dia mengulurkan tangannya ke angin, ada beberapa tanda merah di tangannya. Sepertinya ada bilah angin yang tersembunyi di angin yang tampak tenang, terus-menerus memotong benda yang berani masuk angin. Stephen sekali lagi merasakan keajaiban tempat ini, angin seperti itu, salju seperti itu, bahkan tubuhnya mungkin tidak bertahan lama. Untuk penyesalan Stephen, sampai garis besar penjara muncul di hadapannya, dia tidak menemui hujan. Menurut apa yang dikatakan Lizzie, air hujan dapat membekukan tubuh manusia, jadi kemungkinan besar air hujan adalah mata air es yang sangat dingin. Jika itu adalah mata air es yang sangat dingin, itu pasti merupakan peluang besar bagi Stephen.
Lizzie tidak melihat penyesalan di wajah Stephen. Dia menunjuk ke penjara di kejauhan dan berkata dengan penuh semangat, "Itu tempat pengasingan, Direktur." Stephen menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Tanah pengasingan sebenarnya adalah penjara besar dengan tembok tinggi di sekeliling penjara dan bangunan di dalamnya. Tempat ini memenjarakan penjahat paling kejam dan kuat dalam sejarah kerajaan Panjang, dan semua orang berada di atas Raja Wu. Kai Hui membawa sekelompok orang dari sini sebelumnya, tapi itu hanya puncak gunung es penjahat di sini. Menurut informasi yang diperoleh Stephen, masih ada lebih dari 40 penjahat yang ditahan di tempat ini, dan yang tertua di antaranya sudah berumur 9 tahun, umurnya lebih dari 10 tahun, dan dia hampir bisa dikatakan sebagai orang dari zaman sebelumnya. Orang-orang yang pergi dari sini bersama Kai Hui sebelumnya semuanya ditaklukkan oleh Kai Hui, dan sisanya secara alami tidak ditaklukkan oleh Kai Hui. Stephen berjalan ke gerbang penjara bersama Lizzie. Yang mengejutkan Stephen adalah ada tanaman hijau di sekitar penjara. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat dalam perjalanan lebih dari 200 km sebelumnya. Ini adalah area inti dari segitiga setan, dan juga merupakan tempat teraman. Tidak ada cuaca ekstrim di sini, dan suhunya cocok. Tentu saja, hanya di sini, kata Lizzie sambil mengulurkan tangan dan menekan tombol di pintu masuk utama penjara. Tetesan tetes. Terdengar bel berbunyi di pintu, lalu terdengar suara seseorang dari speaker di pintu. Siapa itu? Lizzie diperintahkan untuk membawa Stephen, Direktur Klan Naga, untuk memeriksa pekerjaan di tempat pengasingan, kata Lizzie. Kode kata sandi, kata suara dari speaker. Jalur bunga tidak pernah disapu oleh tamu, dan pengmen sekarang dibuka untuk raja, kata Lizzie. Sama-sama, kata suara dari speaker. Kemudian, dengan keras, pintu baja besar itu perlahan terbuka dari dalam. Di belakang pintu ada jalan menuju ke depan, dan tidak ada apa-apa di kedua sisi jalan. Direktur, ikut aku, kata Lizzie. Stephen mengangguk dan mengikuti Lizzie ke depan. Setelah berjalan lurus puluhan meter, keduanya sampai di sebuah pintu kecil. Ada beberapa orang berdiri di depan pintu saat ini, semuanya mengenakan seragam naga. Pemimpin itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan sepasang mata berbingkai emas di pangkal hidungnya, dagu lancip, dan alisnya sangat panjang, rasanya agak feminin, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Ada seorang pria paruh baya berdiri di samping pria ini, dan pria paruh baya ini memiliki senyum hormat di wajahnya. Stephen berjalan di depan semua orang. Halo Direktur Lin, saya Kapten Penjaga Penjara di Tanah Pengasingan, nama saya Li Pait, dan ini sipir kami, Tuan Qin Shou. Pria paruh baya itu membungkuk ke Stephen dengan senyum hormat. Tawanan Qindian sepertinya tidak terlalu menyambutku, kata Stephen menatap Qin Shou yang selalu tanpa ekspresi. Apakah Anda diterima atau tidak, saya di sini juga, tidak berarti. Qin Shou menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tahanan Qindian, direkturnya sendiri, jangan memasang wajah buruk seperti itu, aku yakin direktur akan memindahkanmu dari sini jika dia senang. Lizzie mengisyaratkan. Direktur Lin jujur, bagaimana dia bisa memindahkanku karena sanjunganku, itu tidak mungkin. Qin Shou menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Stephen mengangkat alisnya. Apakah Anda tegak? Apakah ini pujian untukku? Apakah kamu masih mengejekku? Stephen sedikit bingung tentang pria bernama Qin Shou ini. Dia berkata dengan tenang, mengapa saya jujur? Setelah Anda menjadi direktur, Anda akan melenyapkan pejabat korup di Klan Naga. Apakah itu bawahan Chen Hongyu atau Guo Zi di bawah Anda? Anda memperlakukan mereka semua secara setara, dan Anda telah mempromosikan sekelompok orang yang cakap yang terpinggirkan karena mereka tidak pandai dalam perjuangan partai. Bukankah itu benar? Qin Shou berkata tanpa ekspresi. Sekarang Stephen mengerti, binatang buas ini. Tidak, Qin Shou yang memuji dirinya sendiri. Namun, bagaimana bisa ada pujian hari ini? Memasang ekspresi bahwa saya sama sekali tidak peduli dengan Anda,
dan kemudian mengatakan sesuatu yang memuji Anda. Itu seperti seorang wanita mengatakan tidak tetapi tubuhnya sangat kooperatif dengan Anda. Aneh, benar-benar aneh. Direktur Lin, Anda pasti lelah karena perjalanan, bukan? Ayo berhenti berdiri di sini dan masuk dan istirahatlah, kata kapten penjaga penjara Li Pait sambil tersenyum. Stephen mengangguk dan berjalan maju. Qin Shou tidak banyak bicara, dan mengikuti Stephen, tentang tubuh di belakang Stephen. Tahanan Qindian, jangan terlalu jauh dariku, mendekatlah, tidak ada orang luar di sini. Stephen tersenyum. Direktur Lin mendominasi, seperti matahari di atas 9 langit, berjalan berdampingan denganmu membuatku merasa seperti dibakar oleh api. Aku tidak mau, tapi aku tidak berani, aku tidak pantas menerimanya. Qin Shou tetap tanpa ekspresi Said. Mendengar ini, wajah Stephen membeku. Orang ini memiliki tampilan dan postur yang sangat dingin, bagaimana dia bisa melakukan hal-hal seperti menjilati anjing. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.